Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratna Amalia. Saya merupakan calon penyuluh pertanian ahli pertama di UPT Pertanian Wilayah 2 Cigudeg di bawah Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bogor. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip pengendalian hama terpadu atau PHT untuk menanggulangi OPT atau organisme pengganggu tanaman yang biasa mengganggu budidaya pertanian tanaman pangan kita. Organisme pengganggu tanaman adalah semua organisme yang merusak atau mengganggu atau menyebabkan kematian tanaman, yaitu hama, penyakit, dan gulma. Hama adalah makhluk hidup yang kasat mata, sedangkan penyakit adalah bentuk kerusakan yang disebabkan oleh mikroorganisme seperti virus, bakteri, dan jamur. Untuk mencegah resiko kerusakan hingga gagal panen akibat hama dan penyakit, maka perlu dilakukan upaya pengendalian hama. Pengendalian hama terpadu atau PHT adalah upaya mengendalikan serangan OPT untuk mencegah kerugian ekonomis dan kerusakan lingkungan. Sistem PHT ini telah diamanatkan oleh UU Nomor 12 Tahun 1992. Ada 4 prinsip PHT, yaitu budidaya tanaman sehat, pelestarian musuh alami, pengamatan berkala, dan petani ahli PHT. Budidaya tanaman sehat meliputi pengolahan lahan dengan pupuk organik, seleksi benih, penanaman jejer legowo, pemupukan berimbang, sanitasi lingkungan, dan penggunaan pestisida nabati. Musuh alami adalah hewan yang dapat memangsa hama, contohnya musuh hama wereng adalah laba-laba. Sedangkan tanaman refugia adalah tanaman yang dapat mengundang musuh alami untuk mendekat, contohnya bunga kenikir. Pengamatan berkala dilakukan paling tidak seminggu sekali untuk mengecek tanda munculnya hama dan penyakit, sehingga serangan hama bisa diatasi lebih dini dan tidak berkepanjangan. Petani sebagai ahli PHT harus bisa mengembangkan konsep dan prinsip-prinsip PHT sesuai dengan karakteristik ekosistem pertanian di wilayahnya. Cukup sekian video penjelasan tentang pengendalian hama terpadu. Mari kita lanjutkan dengan video tutorial pembuatan pestisida nabati. Pestisida nabati adalah pestisida yang berasal dari alam, dari tumbuh-tumbuhan yang memiliki senyawa aktif yang bisa menekan populasi hama. Salah satu bahan yang bisa digunakan sebagai pestisida nabati adalah daun sirsak, karena daun sirsak ini mengandung senyawa aktif, ananoin, dan resin sebagai insektisida. Nah, untuk bisa mengetahui bagaimana cara pembuatan pestisida nabati dari daun sirsak, mari kita lihat video yang berikut ini. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara pembuatan pestisida nabati. Alat-alat yang digunakan yaitu ember dengan tutup dan juga keran, kemudian ada gelas ukur, kemudian ada saringan, kemudian ada alat penumbuk, lalu ada sprayer, dan juga ada pisau. Bahan yang digunakan yaitu kurang lebih 50 lembar daun sirsak, kemudian lidah buaya yang sudah dikupas sebanyak 2 potong, dan juga bawang putih sekitar 15-20 siung. Langkah yang pertama yaitu potong-potong semua bahan, kemudian masukkan ke dalam alat penumbuk. Langkah yang kedua yaitu tumbuklah semua bahan yang sudah dimasukkan ke alat penumbuk hingga halus. Langkah yang ketiga yaitu masukkan bahan-bahan yang sudah ditumbuk ke dalam ember berisi air. Airnya sekitar 3-5 liter, tapi coba 3 liter dulu baru ditambahkan jika terlalu kental. Kemudian, aduk larutan pestisida nabati agar tercampur merata.
Langkah yang keempat yaitu pisahkan larutan pestisida nabati dari ampasnya dengan menggunakan saringan dan biarkan cairan pestisida nabati masuk ke dalam ember yang ada penutupnya. Kemudian tutup ember dan diamkan 1-2 malam. Saat akan digunakan, ambil 100 ml cairan pestisida nabati. Kemudian, tambahkan 1 liter air ke dalam sprayer yang sudah diisi oleh pestisida nabati sebanyak 100 ml tadi. Lakukan penyemprotan pestisida nabati 2 kali seminggu pada bagian bawah tanaman yang biasanya dihinggapi oleh hama. Sekian video penjelasan tentang pestisida nabati. Semoga bermanfaat dan dapat diterapkan untuk pengendalian hama terpadu ramah lingkungan bagi para petani. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.